Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Umar Fakhri, dan teman saya Mas Dusyah Putra. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana UU ITE. Next. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disingkat dengan UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ITE disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI pada 21 April tahun 2008. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Next. Selanjutnya, ada asas, tujuan, dan manfaat. Yang pertama ada asas. Pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Selanjutnya ada tujuan. Ada beberapa tujuan. Yang pertama ada mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Selanjutnya ada mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Selanjutnya ada manfaat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Sementara itu, secara umum, kehadiran UU ITE memiliki beberapa manfaat jika dilaksanakan dengan benar. Sebagai UU yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, berikut beberapa manfaat UU ITE. Yang pertama, ada menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Yang kedua, ada mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, ada salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet. Dan yang terakhir, ada melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindakan kejahatan yang ada di internet atau secara online. Next. Selanjutnya ada kontroversi pasal karet UU ITE. Pasal karet merujuk pada sifat karet yang lentur, bisa ditarik, bisa diulur, batasan dan definisi sangat elastis, bisa menjangkau apapun yang diinginkan pihak yang berkepentingan, dan jelas pasal ini bisa digunakan untuk menjepret lawan politik atau pihak yang tak sejalan dengan rezim penguasa. Selanjutnya ada kasus UU ITE. Pertama ada Prita Mulyasari, yaitu kasusnya pengirim keluhan. Pada 15 Agustus 2008, Prita mengirimkan pesan melalui email berisi keluhan dirinya dan teman-temannya terkait pelayanan di Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang. Saat itu, isi email yang dikirimkan oleh Prita tersebut tak sengaja tersebar ke sejumlah mailing list di dunia maya. Mengetahui informasi tersebut, pihak Rumah Sakit Omni pun mengambil langkah hukum. Prita dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, serta pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibatnya, Prita mendapat ancaman hukuman penjara selama 6 tahun. Namun, Pengadilan Negeri Tangerang sempat memvonis bebas Prita. Sebelumnya, Majelis Kasasi Mahkamah Agung mengganjarnya dengan pidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Yang kedua ada Muhammad Arsyad dengan kasus tudingan penghinaan. Arsyad yang merupakan mantan aktivis mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar ditahan oleh penyidik Polda Sulselbar akibat tuduhan telah menghina pengurus DPP Golkar yaitu Nurdin Halid. Pelapornya diketahui adalah Abdul Wahab yang merupakan kerabat Nurdin Halid. Ia melaporkan kasus ini dengan tudingan bahwa Arsyad telah melakukan penghinaan terhadap Nurdin Halid lewat status yang diunggah via BlackBerry Messenger, yaitu BBM yang berbunyi "No fair, Nurdin Halid koruptor, jangan pilih adik koruptor." Atas tudingan tersebut, Arsyad ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2013, hanya berangsur 1 bulan penangguhan
penahanan Arsyad pun dikabulkan pada 16 September 2013. Dan yang selanjutnya ada Ervani Handayani dengan kasus curhat di Facebook. Ervani Handayani harus berurusan dengan hukum akibat curhat di Facebook soal mutasi kerja yang dialami oleh suaminya pada 30 Mei 2014. Ia membuat status Facebook yang dianggap mencemarkan nama baik bos suaminya. Setelah mengetahui isi curhatan tersebut, Ayas yang namanya disebutkan itu melaporkan unggahan Ervani ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Jaksa penuntut umum menjerat Ervani dengan pasal berlapis. Yang pertama ada pasal 45 ayat 1, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, dan yang terakhir ada pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik. Dan yang terakhir ada Fadli Rahim dengan kasus dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Pada November 2014, Fadli yang merupakan seorang PNS di Kabupaten Goa dilaporkan ke polisi karena dianggap menghina dan mencemarkan nama baik Ihsan Yassin Limpo, yang kala itu menjabat sebagai Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Awalnya, Fadli membagikan kritikan lewat grup aplikasi pesan instan Line, yang berisi 7 orang di dalamnya. Dalam kritikan tersebut, Fadli mengungkapkan bahwa Bupati Goa, Ihsan Yassin Limpo, berlaku otoriter. Dalam memerintah, Fadli mengklaim bahwa Ihsan selalu mengedepankan emosi. Kritik itu rupanya membuat Bupati Goa marah besar, sehingga melaporkan Fadli ke polisi. Alhasil, Fadli dikenakan hukuman penjara selama 19 hari dan terancam dipecat dari posisinya sebagai PNS. Next. Selanjutnya, sanksi administrasi dan ketentuan pidana dalam UU ITE. Yang pertama ada pasal 45 ayat 1, yaitu tentang atas pendistribusian informasi elektronik perbuatan asusila. Hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Yang kedua ada pasal 45 ayat 2, dengan kasus atas penyebaran berita bohong, hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya ada pasal 45 ayat 3, dengan kasus ancaman penyebaran informasi elektronik bermuatan ancaman kekerasan. Hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Dan yang selanjutnya ada pasal 46 ayat 1 yang berbunyi, hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 600 juta rupiah atas peretasan terhadap sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Dan selanjutnya ada pasal 46 ayat 2 yang berbunyi, hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda maksimal 700 juta rupiah atas peretasan terhadap sistem elektronik di lingkungan pemerintah atau pemerintah daerah. Dan yang selanjutnya ada pasal 46 ayat 3 yang berbunyi, hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal 800 juta rupiah atas penerobosan atau penjebolan terhadap sistem pengamanan komputer. Next. Selanjutnya ada pasal 47 dengan kasus atas penyadapan sistem elektronik milik orang lain dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 800 juta rupiah. Selanjutnya ada pasal 48 ayat 1 dengan kasus atas pengerusakan dokumen elektronik milik orang lain, hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Selanjutnya ada pasal 48 ayat 2 atas kasus pemindahan atau mentransfer informasi elektronik kepada orang lain yang tidak berhak. Hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Dan selanjutnya ada pasal 48 ayat 3 yang berbunyi, hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah atas perbuatan membuka akses informasi elektronik yang sifatnya rahasia. Selanjutnya ada pasal 49 yang berbunyi, hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah atas perbuatan mengganggu kinerja sistem elektronik. Dan selanjutnya ada pasal 50 yang berbunyi, hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah atas perbuatan memfasilitasi perangkat keras maupun perangkat lunak untuk pelaku pelanggaran. Next.
Dan selanjutnya, pasal 51 yang berbunyi, hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar rupiah atas pemalsuan dokumen elektronik. Next. Selanjutnya ada pelaksanaan UU ITE di kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, semua transaksi dan sistem elektronik serta perangkat pendukung memperoleh perlindungan hukum. Yang kedua, masyarakat mampu memaksimalkan potensi ekonomi secara digital. Yang ketiga, peningkatan potensi pariwisata melalui e-turis dengan mempermudah penggunaan teknologi informasi. Yang keempat, trafik internet yang tersedia di Indonesia dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat dengan cara membuat konten edukasi dan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Yang kelima, produk-produk ekspor diterima tepat waktu yang membuat potensi kreatif masyarakat bisa lebih maksimal untuk bersaing dengan negara lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 8, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.